Halo Sobat Bungkus Mie, bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara memperbaiki audio di Adobe Audition. Ingat, memperbaiki audio itu bukan berarti memberikan hasil yang terbaik dari audiomu. Ingat ya, jadi untuk membuat audio yang baik dan benar itu, kamu harus melakukan yang pertama, siapkan alat recording yang benar. Kamu nggak harus membeli alat recording yang mahal, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran, bodoh amat. Ya, kalian bisa mulai dari handphone. Yang penting usahakan mic ataupun kalian pakai clip on, apapun itu, whatever, usahakan itu benar-benar dekat dengan sumber suara. Apalagi kalau kalian pakai clip on yang murah, yang 15.000, 20.000, usahakan itu benar-benar dekat ke mulut kalian. Kalau kalian pakai alat-alat recording yang mahal, it's okay, harusnya kalian sudah ngerti. Dan yang kedua adalah cara atau teknik untuk recording itu sendiri. Hindari yang namanya noise berlebihan seperti dekat AC, dekat kipas angin, dan selebihnya. Dan satu hal yang terakhir adalah Adobe Audition ini tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Dia hanya akan memperbaiki beberapa bagian saja. Ingat ya, dan menambah beberapa efek. Jadi jangan berharap suaramu yang cempreng, suaramu yang gak jelas, suaramu yang hancur kayak suara klaksonnya truk gandeng. Ya, jangan berharap lah kalian mau dapetin suara seperti Afgan untuk kalian ubah di Adobe Audition. Oke, tanpa basa-basi, mari kita mulai tutorialnya. Untuk kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, seperti biasa jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Itu untuk mendukung channel ini terus memberikan konten-konten yang menarik dan tutorial yang gak berguna buat kalian para pro. Ini tutorial hanya untuk kalian yang baru-baru mulai, yang masih belum tahu apa-apa, yang masih cupu, yang masih baru mau belajar. Oke, mari kita mulai tutorialnya. Yang harus kalian ketahui lagi adalah kalian bisa merender audio kalian di Adobe Premiere langsung ke Adobe Audition kalian tanpa harus kalian save, simpan, ekstrak, terus export file, terus kalian masukin ke Adobe Audition. Itu cara yang sangat melelahkan. Yang penting adalah versi Adobe Premiere Pro kalian adalah versi yang sama juga dengan Adobe Audition kalian. Oke, kita lihat saja. Masa sih? Nih, kita lihat. Aku udah buka bagian ini, aku mark in, aku mark out sampai di bagian sini saja. Kita contoh, kita ambil, boom. Terserah lah, itu pintar-pintar kalian lah, gak harus saya ajarin. Dan kita pilih new project. Dan ini new project ini ada namanya di name. Sini suaranya masih bindeng, masih mandek, masih diem, masih bantet, masih cempreng, masih semua yang tidak baik. Oke, langsung saja kalian klik filenya, terserah mau di audio atau di video, kecuali kalau kalian unlink. Kalau kalian unlink kan sudah terpisah, otomatis kalian klik di audionya saja. Terus kalian klik kanan, ada di bagian sini menu Edit Clip in Adobe Audition. Bam! Look, see? Begitu mudahnya bukan? Kalian nggak perlu harus render di Adobe Premiere, terus export, terus masukin ke Adobe Audition. Nggak. Selama versinya masih sama, Adobe Premiere kalian dengan Adobe Audition kalian, maka akan sangat-sangat mudah. Seperti ini. Terserah lah. Oke, di sini sudah ada tracknya. Saya nggak akan ajarin kalian bla 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 efek apa segala macam, bodoh amat. Di sini banyak sekali efek-efeknya. Kalian lihat banyak sekali. Contohnya noise. Noise ini paling penting karena bunyi-bunyi noise itu kadang nggak kita inginkan tapi masuk ke dalam recording audio kita. Nah, di sini kalau mau memperbaiki noise-nya, pertama harus capture noise print. Caranya Ctrl A dulu, kembali ke efek, masuk ke noise reduction, capture noise print. Nah, tapi karena saya nggak mau bersihin noise-nya, ya udah, itu cancel belakangan aja. Kita hanya memperbaiki suara saya yang seperti ini. Terserah lah. Ini hanya project yang nanti yang suaranya kayak gak jelas kayak gitu, kita perbaiki dulu. Oke, caranya adalah kalau saya ingat, ini kembali lagi, ini cara saya, bukan cara yang dipakai oleh semua orang. Semua orang memiliki cara yang berbeda-beda. Semua orang punya penilaian audio yang berbeda-beda. Kamu dan saya juga memiliki penilaian audio yang berbeda-beda. Tapi kita kembali lagi ke default yang enak buat didengar saja. Oke, saya biasanya masuk ke Amplitude and Compression. Saya pilih Multiband Compressor.
Di sini saya akan play. Di Premiere Pro muncul akan ada window. Di sini presetnya custom dan di sini banyak sekali pengaturan-pengaturannya. Kalau saya biasanya pakai broadcast. Bedanya seperti ini. Terus seperti ini akan ada jendela seperti ini dan kita pilih new project. Kalau saya dan ini new project ini ada namanya name. Di sini adalah title, judul. Oke. Nah, saya akan pakai broadcast saja. Dari project vokal, middle akan saya naikin full. Juga bagian bass akan saya naikin full. Dan ini hasil kalian. Ingat, ini adalah judul dari project, bukan judul dari. Oke, kalau kalian ngerasa sudah cocok, langsung kita apply ads. Tapi sebelumnya, perhatiin juga output dari video yang nanti. Kalau output gainnya selalu di posisi merah dan nggak turun, berarti video audio kalian sudah picking. Dan itu akan menyebabkan suara terdengar pecah. Nah, tidak selalu berada di posisi picking, otomatis berarti audio masih aman. Apply. Dan akan berubah. Oke, dia akan berubah. Hasilkan. Atau dalam artian sudah mulai membaik dari yang sebelumnya. Sebelumnya seperti ini. Project atau file. Oke, kembali lagi. Kita masukin multiband kompresor. Dan yang nanti kita masukin broadcast up, apply. Oke, setelah itu saya ingin power suara saya itu benar-benar terdengar jelas. Jadi kalian hasilkan, ini hanya project yang ini masih cempreng, cuman agak dipertegas. Kita masuk kembali ke effect, amplitude and compression. Saya biasanya pilih dynamic processing, tapi sebagian besar orang juga selalu memakai dynamic processing. Oke, kita perhatiin sebelum diberi efek dynamic processing. Yang nanti tersimpan di dalam software, tersimpan di dalam program file C-nya, bukan hasil jadinya. Oke, kita kasih efek dynamic processing. Jadinya seperti ini. Paham sampai situ ya? Oke, kita bikin namanya. Suaranya lebih ngebass. Kalau kalian mau tambah bassnya bisa. Tes bungkus mie. Di sini saya pakai preset custom. Di sini ada banyak preset. Oke, nah di sini ketika saya sudah cocok dengan suaranya, saya klik apply. Dan ini punya settingannya semuanya dan kalau kalian ngerasa suaranya ini banyak yang picking atau pecah, kalian bisa untuk mengatur menjadi di limit. Kalian masuk ke menu effect, terus ke amplitude and compression. Di sini ada hard limiter. Nah, suara normal manusia itu biasanya limitnya di min 6 dB. Nah, kalian langsung di sini ada banyak pilihan. Saya biasanya pakai limit to min 6 dB, apply. Bam, suara kalian akan rata. Tidak ada yang terlalu tinggi, tidak ada yang terlalu rendah. Ini sudah default dari Premiere Pro-nya. Kalian nggak perlu gonta-ganti lah, kecuali kalian mau perlu apa kayak yang kalian ganti kalau kalian sudah. Nah, karena saya biasanya hanya mengandalkan suara vokal, jadi saya nggak terlalu perlu yang seperti ini. Ini biasanya dipakai kalau kita cover lagu. Jadi supaya tidak ada nada yang terlalu tinggi, tidak ada nada yang terlalu rendah. Oke, Ctrl Z. Bam, udah pro. Oke, kita klik. Nah, setelah itu langsung Ctrl S atau save. Bam. Begitu di save, kalian langsung aja ke Premiere Pro dan otomatis suara dari video kalian sudah diperbaiki. Oke, pertama kali Premiere Pro muncul akan ada Windows seperti ini, akan ada adalah suara asli dari video kalian. Nah, ini bagian paling penting juga. Ini suara setelah diperbaiki di Adobe Audition. Jendela seperti ini dan kita pilih new project. Dan ini new project ini ada namanya name. Perhatikan, cut video itu ada dua cara lagi. Name di sini adalah title, judul dari. Oke, cukup simpel bukan? Itu untuk memperbaiki suara-suara yang seperti saya, cempreng, jelek dan gak jelas sama sekali. Cukup sampai di sini aja. Nantikan kelas-kelas tutorial berikutnya. Oke, see you.